damai sukacita semua diberikannya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Sungguh kita bersuka cita pada hari ini setelah kita menerima hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tentu hari baru ini bukti berkat kasih karunia Tuhan selalu baru bagi kita. Bukti sukacita kita. Mari kita memulai hari ini lewat ibadah, memuji memuliakan Tuhan melalui nyanyian dan doa, serta mendengarkan, menerima firman Tuhan renungan hari ini, Rabu 15 September 2021 dari 2 Korintus 4 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Di bahini dang marnalu cahami. Ailan tuburuk na pihajol mau nami parduri. Anggo parbagasani ari-ari do di baik baru. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kami tidak tawar hati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Yesus, mengapa Paulus tidak tawar hati yang walaupun banyak mengalami penderitaan? Apakah Rasul Tuhan dan orang percaya bisa tawar hati bila menghadapi berbagai penderitaan? Bisa jadi tawar hati bila penderitaan itu lebih besar dari kerasulannya dan iman percayanya. Tetapi bila lebih besar kerasulan, iman percayanya, maka tidak akan pernah tawar hati. Yang menjadi pertanyaan, perenungan bagi kita. Apakah firman Tuhan yang dikhotbahkan hidup dan kuat dalam hidupnya? Atau apakah firman Tuhan yang didengarkan hidup dan kuat dalam hidupnya? Sekiranya, bila Yesus tawar hati oleh karena penderitaan demi penderitaan, apakah ada penebusan, pengampunan, penyelamatan bagi manusia yang berdosa? Apa yang dilakukan, diperbuat, diberikan Yesus? Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kita manusia yang berdosa ini, agar menerima kasih karunia. Paulus sebagai Rasul Kristus tidak tawar hati dalam menghadapi penderitaan. Sebab semuanya itu terjadi karena dan untuk jemaat itu sendiri. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bisa jadi penderitaan demi penderitaan yang kita hadapi, alami, membuat manusia lahiriah kita lemah, lelah, merosot. Tetapi jangan sempat penderitaan itu membuat kita tawar hati, agar semakin bertambah kasih karunia dan melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Walaupun Paulus manusia lahiriahnya merosot, namun manusia batinianya, jiwa dan rohnya dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana penderitaan, tantangan membuat manusia batiniah kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Hanya karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, dan kekuatan itu hanya diperoleh dari Tuhan, sehingga tidak tawar hati. Tawar hati termasuk bimbang, ragu-ragu, gelisah, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Apakah kita harus tawar hati, godoron, bila kita sedang menghadapi penderitaan? Tidak ada diharuskan kita untuk tawar hati dalam menghadapi penderitaan. Banyak kita jumpai kata janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9 dan Yosua 8 ayat 1 dan lain sebagainya. Tentu akibat dari tawar hati dalam menghadapi kesesakan membuat kecil kekuatan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bagi yang tidak tawar hati, bahwa penderitaan yang dihadapi sekarang dirasakan ringan untuk mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segalanya.
dan yang jauh lebih besar dari penderitaan yang kita hadapi sekarang ini. Hal ini juga tergantung dari apa yang kita perhatikan selama di dunia. Bila kita hanya memperhatikan apa yang kelihatan, sementara bisa jadi tawar hati. Apabila kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yang kekal, maka tidak akan tawar hati. Bahkan manusia batinianya dibaharui dari sehari ke sehari. Renungkanlah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 4. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Efesus 3 ayat 13. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami patut bersyukur dan memuji memuliakan Tuhan. Atas penyertaan, kasih, kebaikan, pertolongan Tuhan. Serta berkat kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan curahkan bagi kami. Setiap saat dari hari yang lalu sampai pada pagi hari ini. Ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar dan terima pada pagi hari ini. Supaya kami jangan tawar hati. Walaupun kami menghadapi berbagai macam penderitaan, kesesakan dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh yakin dan percaya Tuhan ada bersama kami. Karena kami tidak melihat apa yang sementara, tetapi kami melihat yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan selalu Tuhan limpahkan curahkan bagi seluruh jemaat Tuhan dari anak-anak sampai yang paling tua. Bagi seluruh penatua, keluarga dan anak-anak di jemaat-Mu HKBP Selipi. Dan juga di tengah-tengah jemaat-Mu yang sudah dan pernah hamba-Mu layani selama ini. Supaya seluruhnya beroleh hikmat pengertian dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Serta di dalam kesehatan, kekuatan, sukacita. Dan jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Biarlah anak-anak beroleh pertumbuhan yang baik dan sehat. Dan hikmat pengertian yang di dalam pendidikan perkuliahan. Tuhan berikan berkat pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan. Hanya Tuhanlah yang memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu dan penatua-Mu. Supaya menjadi berkat yang lebih lagi dari apa yang sudah Tuhan berkati pekerjaan selama ini. Dan membuat pekerjaan semakin baik ke depannya. Juga Tuhan pertemukan jodoh bagi yang patut berumah tangga. Laki-laki dan perempuan yang takut, yang percaya akan Tuhan. Lihatlah Tuhan keluarga-keluarga yang belum beroleh berkat keturunan. Berkati para rahim kaum ibu. Di tengah-tengah keluarga yang belum beroleh berkat keturunan. Untuk beroleh berkat keturunan. Juga berkat mendatangkan kesehatan, kesembuhan. Dan menetapkan kesehatan dan kesembuhan itu bagi yang di dalam sakit penyakit. Tuhan angkat. Tuhan keluarkan sakit penyakit melalui proses pengobatan. Dan segala alat-alat medis. Dan juga segala makanan dan minuman dan obat yang dipakai. Untuk menjadi berkat, mendatangkan, menetapkan kesehatan dan kesembuhan. Juga berkat penghiburan. Kekuatan bagian dalam kesedihan dan kelemahan. Tuhan mencari kekuatan dan sukacita di dalam kehidupannya. Juga Tuhan yang menyertai para orang tua kami yang sudah lanjut usia untuk menjalani hari kehidupannya di lanjut usianya, supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan menjalani hari-hari kehidupannya ke depannya. Dan jemaat yang berulang tahun hari ini biarlah bersukacita di dalam Tuhan dan semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan melalui hikmat untuk menjalani hari kehidupannya, juga kesehatan dan panjang umur.
supaya seluruh jemaat Tuhan, penatua, keluarga dan anak-anak bersuka cita di dalam Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Jangan Tuhan ingat-ingat, tetapi ingatlah kami oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bersama Tuhan, mari kita bersukacita menjalani satu hari ini. Horas, Tuhan memberkati.